Podcast bersama gue Nancy. Gue doakan semoga kita semua sehat, bahagia, dan selalu diberkahi. Kali ini kita akan nonton film superhero yang baru banget dirilis tahun 2022 ini berjudul Black Adam. Film ini menceritakan tentang seorang budak bernama Ted Adam yang diberi kekuatan super oleh para dewa Mesir dengan tujuan untuk membebaskan rakyat Handak dari perbudakan yang merajalela. Penasaran? Kuy langsung aja ke ceritanya. Berlatar di sebuah wilayah bernama Handak yang telah direbut dan dikuasai oleh raja bernama Akson. Raja ini sangat berambisi untuk mendapatkan kekuatan sihir jahat. Demi ambisinya, Akton memperbudak seluruh rakyatnya untuk menggali dan mencari batu Ethereum yang akan ia jadikan mahkota. Salah satu dari rakyatnya pun berhasil mendapatkan batu Ethereum. Bukannya diberikan hadiah, tapi malah dibunuh oleh prajurit si raja dan disaksikan oleh seorang anak. Merasa tidak adil, anak ini langsung mencuri batu Ethereum dari tangan prajurit. Akibatnya, anak ini pun dihukum mati oleh raja. Ajaibnya anak ini malah menghilang, ternyata dia diculik sama para penyihir agung dan dipilih sebagai jagoan yang akan mengembalikan kemerdekaan rakyat Handak nih. Suatu hari, sang jagoan datang untuk menentang raja. Baru saja sang raja mau memanggil kekuatan jahat, malah langsung berhasil dikalahkan oleh sang jagoan. Beralih ke zaman modern, belum juga merdeka, di zaman ini Handak dikuasai oleh organisasi kriminal yang bernama Intergang. Sekelompok pemberontak berhasil memasuki Handak, bertujuan untuk berburu mahkota sabak di pegunungan Handak. Kelompok ini terdiri dari Adriana, Karim, Ismail, dan Samir. Di dalam goa, Adriana menemukan sebuah makam yang bertuliskan, "Jangan ucapkan mantra ini agar ia tertidur untuk selamanya." Tak jauh dari makam itu, mereka berhasil menemukan mahkota yang mereka cari nih. Anggota Intergang ini masuk ke gua dengan menyandra Karim, mengancam akan membunuh Karim apabila Adriana tidak menyerahkan mahkotanya. Karena terdesak, Adriana pun menyerahkan mahkota itu dan sengaja membaca mantra yang ada di atas makam tadi. Dari makam itu, bangkitlah sang superhero bernama Black Adam. Dia membantai seluruh Intergang yang ada di sana. Karim dan Adriana berhasil kabur dengan membawa mahkota, meninggalkan Samir yang mati karena terjatuh dari tebing, dan ternyata Ismail ini adalah penyusup dari Intergang yang berusaha untuk menculik mahkota itu juga. Adam yang terbangun dari pingsannya mendapati dirinya berada di sebuah rumah bersama anak Adriana yang bernama Amon. Amon menjelaskan bahwa rakyat membangun patung Black Adam sebagai simbol pahlawan Handak karena berhasil membunuh Raja Akton. Mereka yakin di zaman ini Adam bisa menyelamatkan Handak dari jajahan Intergang. Amon mencuri walkie-talkie milik Intergang, menyebarkan berita bahwa Handak kini mempunyai jagoan super. Untungnya, ibunya berhasil mencegah Intergang yang mau menabok Amon ini. Saat Amon dan ibunya berusaha kabur, tiba-tiba Adam muncul. Malah mental. Pertarungan ini pun dimulai, cuma dibalas dengan sengatan listrik dari jarinya. Musuh pun auto terpelanting. Tell them the men in black sent you. Not to me, say to the bad guys. Scene pun berpindah pada Hawkman yang disuruh oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam bersama timnya, yaitu Justice Society. Anggotanya terdiri dari Atom Smasher, Cyclone, Dr. Ken, dan Hawkman. Tim Justice Society sampai tepat waktu. Hawkman yang menyaksikan itu langsung menyelamatkan anggota Intergang tersebut.
Sedangkan Dr. Ken nantangin Adam untuk nyerah atau mati. Suasana pun semakin menegangkan. Pertarungan antara Adam dan Justice Society pun tak bisa dihindari. Smasher, now is your time. Tak disangka hero newbie Atom Smasher ini berhasil meninju Adam hingga ke dalam tanah. Adam pun comeback dengan pukulan tinjunya yang meng-knockdown Atom Smasher. You have the crown of Sabak. Hawkman ingin melihat mahkota Sabak dan berdebat sama Adriana kalau Adam bukanlah hero yang baik. Karena ia datang untuk balas dendam, makanya Adam dipenjara sama para penyihir agung di makam batunya. Di rumah, Ismail menodongkan pistol pada Amon dan Karim, memaksa mereka untuk menyerahkan mahkota yang ada dalam tas Amon. Terjadilah perlawanan dari Karim agar Amon bisa kabur membawa mahkota Sabak. Adriana yang mengetahui aksi penyerangan terhadap anaknya pun langsung meminta Adam untuk menyelamatkan anaknya. Adam langsung terbang menyelamatkan Amon, sayangnya Amon berhasil ditangkap Ismail. Dibantu oleh Justice Society, aksi kejar-kejaran sama Intergang pun terjadi. Satu persatu anggota Intergang berhasil dilumpuhkan, namun mereka tetap nggak menemukan keberadaan Ismail dan Amon. Dr. Ken menyuruh Adam untuk membawa salah satu anggota Intergang biar bisa dibaca pikirannya. He didn't make it. Disusul Hawkman datang membawa Sandra, namun lagi-lagi Adam menginterogasi anggota Intergang itu di atas langit. Mengancam akan membuang mereka kalau tidak memberikan jawaban. Tenang guys, kali ini Adam mendapatkan lokasi Amon yang berada di tambang dekat gurun. Hawkman makin kesel sama Adam. Cekcok pun terjadi. Semakin panas, Hawkman pun mulai baku hantam. Hancur lebur semua tembok rumah dan lemari Adriana, tapi untungnya dari perkelahian ini mereka menemukan mahkota Sabak yang berhasil disembunyikan oleh Amon. 23 pounds of pure dirty. Adriana mengambil mahkota tersebut dan mendesak agar Justice Society dan Adam bekerja sama untuk menyelamatkan anaknya. Mereka pun setuju dan berangkat ke markas Intergang. Hawkman diberitahu oleh Dr. Ken bahwa dia akan mati dalam pertempuran. Demi mencegah hal itu, Dr. Ken berusaha menasehatinya agar memanfaatkan masa ini dengan menyusun rencana sebelum masuk ke markas Intergang. Where you coming from? You ready, David? Si Adam ini malah main terobos aja ke markas musuh tanpa persiapan. Akhirnya, Ted Adam dan Justice Society bertemu sama Ismail. We don't have it. Blood will come from that crown. Ismail mengancam akan membunuh Amon kalau mereka tidak menyerahkan mahkota Sabak. Dengan terpaksa, Adriana menyerahkan mahkota itu. Tapi Ismail tetap aja nembak Amon. Untungnya, Amon berhasil diselamatkan. Ismail pun rata bersama tanah. Adam membeberkan kenyataan pahit kepada Hawkman bahwa jagoan yang dipilih oleh penyihir agung sebenarnya adalah Urut, anaknya. The wizards decided that he would. Pada zaman itu, Raja murka karena tak bisa mengalahkan Urut sang jagoan. Sebagai gantinya, Raja jahat ini membunuh keluarga yang Urut cintai. Tak tega melihat ayahnya terluka, Urut pun memberikan kekuatan pada ayahnya. Naas, Urut malah tewas dibunuh oleh asasin saat tubuhnya sudah tidak kebal lagi. Dalam amarahnya, Ted Adam menggunakan kekuatan ini untuk membalas dendam. A gift from the wizards. Curse. Ternyata,
patung yang selalu Adam pandangi itu adalah patung anaknya yang bernama Urut tadi. Akhirnya, Adam menyerahkan dirinya agar ia tidak lagi salah dalam menggunakan kekuatannya. Seketika, kekuatan Adam pun menghilang. Dan ia dipenjarakan dalam air di markas rahasia Justice Society. Dr. Ken merasa janggal, ia masih bisa melihat bahwa takdir Hawkman belum berubah. Ternyata Hawkman akan tetap mati dalam perperangannya di masa depan. Setelah diteliti, ternyata di mahkota itu terdapat tulisan, kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Akhirnya mereka sadar, kalau Ismail sudah berencana agar dirinya dibunuh oleh Ted Adam, supaya bisa terlahir kembali ke dunia sebagai Sabak. Misinya kali ini adalah melepaskan neraka ke bumi dan menguasai Handak. What the bloody hell is that? The demons. Fuck. Getting closer now, right now! Good son, but you. Brace yourself. Ia langsung membantai seluruh anggota Justice Society. Perang pun tak terhindarkan. Dr. Ken mengorbankan dirinya demi merubah takdir Hawkman agar tidak mati dalam perperangan. Ia menjegat Sabak dengan kekuatan Kage Bunshin no Jutsu-nya sambil membangkitkan Ted Adam menggunakan kekuatan telepatinya. Sayangnya, di saat bersamaan Dr. Ken berhasil dikalahkan oleh Sabak. Berhasil duduk di singgasananya dan berhasil membangkitkan tentara dari neraka untuk menguasai Handak. Amon berusaha meyakinkan seluruh rakyat Handak untuk saling membantu mengalahkan Sabak dan prajuritnya. Sabak yang murka pun menghancurkan patung Urut. Untungnya Adam tiba tepat waktu, menyelamatkan Amon yang hampir aja tertimpa patung. Adam pun mulai berduel dengan Sabak. Let's end this. Diam-diam, Hawkman menusuk Sabak dari belakang dan dibalas oleh Sabak. Ternyata yang ditusuk adalah kloningan Hawkman yang udah memanfaatkan helm Dr. Ken nih. Semua kloningan Hawkman berusaha menahan Sabak di singgasananya. Memanfaatkan kesempatan ini, Adam langsung aja tuh mengoyak tubuh Sabak dengan tangan kosongnya. Tell him the man in black sent you. Akhirnya Handak pun merdeka. Sedihnya Justice Society kehilangan Dr. Ken. Pada akhirnya, Adam menghancurkan singgasananya, lebih memilih jadi pelindung Handak. Di post credit scene, Adam dihubungi oleh Amanda Waller dan diajak berunding sama Superman. Black Adam. We should talk. Tamat.